Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Jadi mungkin Ibu nggak panjang-panjang ya, karena limit waktu juga ya. Baik, jadi untuk penelitian hukum normatif ya, itu Ibu anggap sudah paham semua ya. Penelitian hukum normatif kan udah Ibu jelaskan 2 kali pertemuan ya. Jadi hari ini Ibu akan jelaskan tentang penelitian hukum empiris. Nah, untuk penelitian hukum empiris ini, ya, maka pasti berbeda dengan penelitian hukum normatif. Ya. Bedanya di mana? Bedanya itu kalau dia normatif, maka dia secara jenis, yaitu menggunakan library research, ya, atau dia penelitian kepustakaan, benar-benar normatif gitu ya. Nah, kalau dia penelitian hukum empiris ya maka dia jenisnya adalah penelitian yang bersifat lapangan ya, artinya dia memiliki lokasi penelitian seperti itu ya. Oke, sebelumnya coba tunjukkan dulu bukunya sama Ibu. Oke, Ekoliadi sudah ada, yang lain mana bukunya? Oke, Pak Binsar sudah ada, Suwardi sudah, Widya udah, Rido, Magdalena sudah. Baru 7 orang ini. Narinda, oke, 8 orang. Yang lain mana nih bukunya? Pada off-off-kan video boleh, tapi tunjukkan dulu bukunya sama Ibu. Mana? Baru Bu, 8 izin orang. saya lagi di jalan, Bu. Lagi nyetir pulang dari kerja. Bukunya di rumah, Bu. Makasih, Bu. Aduh. Nanti yang nggak punya buku dapat nilai C ya. Jadi minggu depan masih Janganlah, Ibu Bu. Nanti saya kontak sampai ya. rumah saya fotoinnya, Bu. Ya, baik. Atau kalaupun memang apa dipoto ya kirim ke WhatsApp grup. Tapi foto sama bukunya ya, jangan bukunya ada yang kalian foto ya kan. Jadi misalnya si Siap, Bu. Angga Fahmi, kamu foto sama bukunya, kirim ke WhatsApp grup ya. Jadi mana yang belum, Siap, Bu. Ibu harap difoto dengan dirinya, dengan bukunya, masukkan ke WhatsApp grup kita ya. Kalau yang sudah ditunjukkan nggak perlu ya, seperti si Magdalena, Pak Binsar, Eko, ya, Rido, Suwardi, nggak perlu lagi ya. Dan yang lain yang minggu lalu juga sudah nggak perlu ya. Mana yang belum, Ibu harapkan foto dan upload di WhatsApp grup kita. Baik ya. Jadi kan sebenarnya guna punya buku ya itu kan untuk membantu kalian dalam pastinya yang paling dekat lah ya untuk ujian ya kan ujian tengah semester. Kita kan sebagai UTS nih. Ya, pertemuan ke-7 masih materi, pertemuan ke-8 kita kan UTS. Nah, itu buku itu membantu nanti untuk ujian. Itu yang paling dekat ya. Nah, yang untuk ke depan nanti apa? Tuh buku itu membantu untuk menulis skripsi kalian ya. Jadi kan semua ini kan pasti harus membuat skripsi agar bisa mendapat gelar sarjana hukum ya. Nah, jadi buku yang kalian beli itu ya, itu berguna untuk nanti kalian mau menulis skripsi. Oleh karenanya milikilah ya. Dan juga dibaca, jangan hanya dimilikin aja tapi nggak dibaca ya. Jadi untuk hari ini penelitian hukum empiris dan minggu depan ya pertemuan ke-7 mungkin ya minggu depan itu Ibu masih juga menjelaskan tentang penelitian hukum empiris ya. Jadi baca materinya. Oke, kita lanjut ya ke penelitian hukum empiris tadi ya. Nah, penelitian hukum empiris ini dia memiliki karakter bahwasanya bahan penelitiannya itu pastinya banyak dari data primer ya. Jadi datanya adalah data primer. Data primer itu diperoleh dari mana saja? Kalau dia untuk penelitian hukum empiris, seperti yang Ibu katakan tadi, dia itu ada penelitian lapangan, memiliki lokasi penelitian, maka bahan penelitiannya itu adalah data-data yang kalian peroleh di lokasi penelitian. Nah, memperoleh bahan-bahan penelitiannya itu yang merupakan data juga dia memakai beberapa teknik ya.
Yang pertama itu bisa dengan melakukan wawancara, ya. Wawancara terhadap narasumber yang memang sudah kalian persiapkan siapa orangnya, beberapa orang ya di lokasi penelitian. Nah, wawancaranya itu bisa berbentuk langsung ya. Jadi artinya tanya jawab secara direct ya, langsung. Nah, kemudian teknik yang kedua itu melalui yang namanya angket ya. Jadi bisa disebar angket ya, beberapa lembar angket sesuai dengan isu hukum yang mau kalian bahas ya. Jadi angket itu dibuat dalam bentuk, bisa dia bentuknya tertutup dan bisa juga bentuk terbuka angketnya. Jenis angket tertutup itu dia itu multi choice ya, artinya pertanyaan yang kalian berikan kepada narasumber yang akan kalian sebarkan angket itu dia A B C D ya. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya A B C D, multi choice ya, pilihan. Nah, kalau dia pertanyaan angket yang terbuka maka dia berbentuk esai ya. Jadi ada pertanyaan dan si narasumber itu bisa menjawab secara esai, secara bebas. Itu yang dia terbuka. Nah, jadi angket ini dibutuhkan untuk menambah atau untuk menjadi bahan dalam penelitian hukum empiris kalian. Dan juga pastinya di sini kalian butuh orang-orang ya kan yang harus disebarkan angket tersebut. Misalnya melakukan penelitian di sebuah universitas ya, mau menyebarkan angket ke mahasiswa ya, maka sebarkanlah angket tersebut ke beberapa mahasiswa dan mengharapkan mereka untuk mengisi dan menjawabnya. Nanti setelah udah disebarkan baru kalian analisa ada berapa jawaban yang mirip, ada berapa yang berbeda dan apa saja alasan-alasan perbedaan dan persamaannya dianalisa seperti itu. Itulah dia kalau angket. Nah, teknik selanjutnya itu ada melakukan observasi ya. Jadi kalau untuk melakukan observasi ini artinya kalian benar-benar harus terjun langsung ke lapangan ya. Misalnya mau melakukan penelitian tentang sidang tindak pidana korupsi ya, bagaimana sih putusan pengadilan itu terhadap terpidana korupsi ya, maka kalian harus mengikuti persidangan tipikor tersebut. Itulah dia namanya observasi. Kita turut serta ke dalam proses dari apa yang mau kita teliti ya, seperti itu ya. Jadi observasi itu dia terjun langsung kepada lapangan ya. Nah, nanti hasil dari analisa kalian mengikuti observasi tersebut kalian tuangkan di dalam bentuk laporan. Laporannya bentuknya gimana, Bu? Sebenarnya sih bebas ya, bisa dalam bentuk narasi ya, kalian menjelaskan, menarasikan, atau bisa dalam bentuk tabel ya, atau membuat tabel atau membuat diagram, tergantung kalian mau seperti apa bentuk daripada laporan kalian. Intinya memang harus ada laporan. Kalau seperti kita kayak klinis ya, klinis hukum gitu kan, bagaimana bersidang secara perdata, secara pidana, itu kan ada laporannya. Nah, seperti itu juga dengan observasi ya. Tergantung kalian mau mengobservasi penelitian apa. Gitu. Nanti Ibu juga akan bahas tentang isu hukum. Nah, di dalam penelitian itu ada yang namanya isu hukum. Isu hukum itulah yang akan menjadi rumusan masalah atau ide pemikiran daripada penelitian yang mau kalian lakukan. Oke, bisa dipahami ya? Kalau dibilang lebih gampang mana, Bu? Penelitian hukum normatif apa empiris gitu ya? Ya sebenarnya dua-dua ada tingkat kesulitan dan ada kemudahannya masing-masing ya. Kalau dia penelitian normatif, mudahnya itu kita tidak perlu mencari yang namanya lokasi penelitian, tidak perlu kita mencari-cari narasumber, ya nggak perlu kita juga mencari-cari arsip, data, tabel, data kasus, data apa-apa nggak perlu. Jadi kalau enaknya normatif itu seperti itu, kita cukup banyak membaca ya. Tetapi kelemahan di normatif adalah kita punya nggak referensi, literasi, atau bahan-bahan yang mau kita jadikan bahan hukum primer itu punya nggak? Karena seperti yang kita ketahui ya, untuk Indonesia penelitian-penelitian itu banyak yang terkunci ya.
Artinya terkunci apa? Sulit untuk mengaksesnya gitu. Karena memang mereka yang membuat penelitian juga mereka kunci gitu agar tidak banyak yang melakukan plagiat terhadap penelitian mereka. Sulitnya di situ. Bahan kita ada nggak kalau dia penelitian hukum normatif? Dan kita juga harus menguasai teori-teori, asas-asas, pasal-pasal, benar-benar harus membaca gitu ya. Benar-benar harus kita kuasai apa yang mau kita teliti ya. Jadi dasar dari mulai filosofinya, sejarahnya, dan bagaimana implikasinya di lapangan juga harus kita ketahui. Gitu. Itulah sulitnya normatif. Nah, kalau dia empiris, ya mudahnya itu adalah kita lebih kuat dalam mempertahankannya di meja hijau. Ya. Jadi artinya kalau dia empiris karena kita mengambil data-data lapangan, ya misalnya tabel kasus, ya, kemudian kronologi, analisis kasus, hasil wawancara, hasil angket kita, hasil observasi kita, maka dosen-dosen penguji itu tidak bisa mengatakan tidak, karena itulah yang terjadi di lapangan gitu. Jadi memudahkan kita untuk mempertahankannya ketika diuji. Itulah enaknya dia kalau empiris, ya. Artinya kita memiliki modal yang besar ketika kita nanti sidang meja hijau, ya. Nah, kelemahannya untuk empiris ini adalah kita punya enggak lokasi penelitian, ya kan? Atau kita punya enggak link atau orang yang bisa membantu kita untuk mendapatkan data-data itu di lapangan, ya. Karena kan enggak gampang, ya. Misalnya kita ingin mencari data kasus narkotika di Polres Binjai, misalnya, itu kan kita perlu mencari informasi dan kita harus melakukan riset di Polres Binjai seperti itu. Dapat nggak data-datanya? Mau nggak polisinya itu memberikan data? Sulitnya tuh di situ. Mau nggak diwawancarai? Mau nggak mereka mengisi angket? Ya. Namanya juga orang kan punya kesibukan ya. Terkadang nggak bisa diwawancarai atau saya lagi sibuk segala macam. Nah, jadi makanya saya katakan dari awal, ke kalian yang sudah bekerja sebenarnya itu adalah keuntungan buat kalian, maka telitilah di tempat kerja kalian saja gitu. Seperti misalnya ada mahasiswa saya yang dia sebagai sipir penjara, ya artinya ya dia menjaga rumah tahanan, dia angkat saja tentang masalah-masalah yang ada di seputar rumah tahanan tersebut. Apakah tentang pemberian cuti bersyarat, pemberian asimilasi diangkat, atau tentang bagaimana cara untuk meminimalisir tahanan-tahanan yang bisa kabur atau tahanan yang melakukan perkelahian di dalam rumah tahanan. Jadi banyak yang mengangkat seperti itu. Kalau dia yang pekerjaannya sipir, dia angkat di rumah tahanannya gitu. Jadi itulah enaknya kalau kita yang sudah bekerja, teliti saja di lokasi penelitian kalian bekerja, ya. Jadi itulah ya sepenggal materi dari Ibu ya, bagaimana penelitian hukum empiris itu mudahnya dan bagaimana sulitnya, ya. Pasti memang rata-rata penelitian sulitnya itu di bahan, ya. Baik normatif dan baik empiris, kita dapat nggak bahannya, dan menulis itu juga seperti itu. Susahnya itu di bahan, kemudian setelah kita cari bahan, baru kita memilah dan memilihnya, mana yang bisa kita masukkan, mana yang nyambung, mana yang sinkron, dan yang terakhir itu adalah proses analisa atau finishingnya lah istilahnya, menganalisa, merapikannya, ya, menyesuaikannya dengan format penulisan, ya. Itu dia sebenarnya yang lamanya di situ. Dan pasti kalau kalian bimbingan skripsi yang paling lama adalah menjumpai dosennya, ya, dan bersabar menunggu direvisi lah skripsi kalian. Jadi memang prosesnya panjang, tetapi kalau sudah kita buat, sudah selesai, nanti hasilnya juga sangat menyenangkan, ya. Artinya kita mendapatkan gelar sarjana hukum seperti itu, ya. Oke, mungkin tidak perlu berpanjang-panjang Ibu ya. Jadi sekedar aja dulu untuk penelitian hukum empiris ya. Jadi masih itu selayang pandang ya. Untuk penelitian hukum empiris ya. Yang pasti kalian sudah mengerti lah bagaimana yang empiris, bagaimana yang normatif ya. Nanti mau skripsi tinggal milih aja, aku mau jenis yang normatif atau mau yang empiris. Seperti itu. Udah dipikirin dari sekarang ya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan untuk penelitian hukum empiris.
Tidak ada, pas. Oke, Ibu anggap paham semua ya, karena tidak ada yang ingin bertanya. Dan juga waktu sudah hampir jam 7 ya, karena Ibu juga mengejar waktu juga, makanya tadi perlindungan anak Ibu coba cepat, dan juga metopel juga Ibu coba tadi 6:30 ya kan. Karena juga mengejar waktu ya, udah jam 7. Ini juga mau balik ke rumah, karena ini masih di tempat usaha Ibu, gitu, mau balik juga ke rumah ya. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu padakan aja ya untuk pertemuan metode penelitian kita ya. Dan minggu depan kita masih tentang penelitian hukum empiris ya. Jadi tadi masih pembuka, dan minggu depan masih tentang metode penelitian hukum empiris. Jadi Ibu harap kalian baca ya. Baca bukunya tentang empiris dan tentang normatif juga dibaca. Paham ya? Jadi yang udah punya buku, jangan udah punya aja udah, jangan ya. Tetapi harus dibaca, oke? Oke, baik. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Ibu akhiri ya perkuliahan kita hari ini, dan kita jumpa di hari Selasa depan jam 6 sore ya. Jadi jam 6 sore kalian sudah ready ya. Kalau memang masih ada di jalan, video boleh di-off-kan ya. Kalau yang sudah sampai di rumah boleh di-on-kan videonya ya. Jadi Selasa depan jam 6, dan kita gaskan ya sampai jam 7 ya. Jadi kita percepat aja ya kan. Karena lama-lama pun nanti kalian puyeng ya kan. Ibu sebenarnya mau kasih materi hukum norma penelitian hukum empiris ini banyak, tapi kalau Ibu buka nanti share screen pun bingung gitu. Jadi makanya Ibu lebih suka yang direct gini aja, yang langsung-langsung ya, gak usah pakai bahasa buku ya kan. Pakai bahasa kata-kata langsung, jadi lebih sederhana untuk memahaminya ya kan. Kalau dikasih pun nanti share screen ya kan. Apalagi belum Ibu buat PowerPoint ya, masih berbentuk Word gitu. Bacanya pun penting kalian, makanya Ibu udahlah direct aja, langsung aja gitu. Jadi pembahasannya lebih sederhana ya. Yang penting paham beda normatif, beda empiris, kemudian bahan hukum penelitian seperti apa itu dipahami. Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, Ibu akhiri untuk kuliah metode penelitian hukum kita hari ini ya. Kita jumpa di Selasa depan, dan masih tetap materi penelitian hukum empiris. Ibu harapkan minggu depan lebih interaktif ya, artinya ada yang bertanya. Yang bertanya juga nggak sia-sia loh ya. Jadi siapa yang bertanya itu akan ada nilai plus dari Ibu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bernilai plus, kenapa tidak kalian manfaatkan gitu ya. Jadi minggu depan Ibu harap lebih interaktif, karena siapa yang lebih aktif itu akan mendapatkan nilai yang plus di mata Ibu dan di nilai Ibu nanti ya. Oke, terima kasih Bu akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan lagi.